Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi? Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari penyakit yang menular yaitu COVID-19. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang materi kemuhammadiyahan. Sebelumnya Umi mau tanya, udah sholat duha apa belum? Kalau belum, lakukan dulu atau kerjakan dulu sholat duha. Baru dilanjutkan belajar KMH-nya. Ya. Pada pembelajaran KMH hari ini atau kemuhammadiyahan hari ini, kita akan membahas tentang perkembangan Islam di Indonesia. Islam masuk di Indonesia. Islam masuk di Indonesia dengan jalan damai pada abad ke-7 Masehi dan mengalami perkembangan pada abad 13 Masehi. Sebagai pemegang peranan dalam penyebaran Islam adalah bangsa Arab, Persia, dan Gujarat yaitu dari India. Penyebaran Islam di Indonesia tidak terjadi sekaligus, tapi berangsur-angsur dan berlangsung terus-menerus berabad-abad lamanya. Islam masuk ke Indonesia tidak sama waktunya di setiap daerah. Baik di Jawa atau di luar Jawa, Islam mula-mula masuk di pesisir utara Pulau Sumatera. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Samudra Pasai yang terletak di Lok Sumawe, Aceh Utara yang berbatasan dengan Selat Malaka. Samudra Pasai didirikan oleh Marah Silu yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh. Agama yang dianut masyarakat Indonesia sebelum Islam adalah Hindu dan Buddha. Perkembangan Islam pertama di Jawa adalah Demak, menjadi salah satu penyebab kemunduran kerajaan Majapahit yang menganut agama Hindu. Penyebaran Islam juga terjadi di luar Pulau Jawa seperti Banjarmasin, Hitu, Ternate, Tidore, Lombok, dan sebagainya. Kepercayaan masyarakat Indonesia sebelum mengenal agama Hindu dan Buddha adalah animisme dan dinamisme. Animisme adalah kepercayaan pada adanya ruh, sedangkan dinamisme adalah kepercayaan akan adanya kekuatan ruh, baik ruh jahat atau ruh baik yang melekat pada benda-benda tertentu seperti pada pohon, keris, batu, dan yang lain-lain. Cara penyebaran Islam di Indonesia. 1. Perdagangan. Melalui pedagang-pedagang Arab, Persia, dan Gujarat, masyarakat Indonesia mengenal Islam. Para pedagang tersebut menetap dan mendirikan perkampungan, seperti pedagang Gujarat mendirikan perkampungan Pekojan. Pada kesempatan itu, para pedagang tersebut menyebarkan Islam. Sedangkan di daerah pedalaman dilakukan para mubalik, ulama, dan para wali. Yang kedua, perkawinan. Adanya pedagang muslim dari Arab, Baghdad, dan Gujarat yang menetap sebagian melakukan perkawinan dengan wanita Indonesia. Karena pernikahan itu banyak dilakukan keluarga kerajaan, banyak membawa pengaruh terhadap rakyat, sehingga mereka masuk Islam. Yang ketiga, politik kerajaan. Seorang raja yang telah masuk Islam membawa pengaruh yang besar bagi rakyatnya di kerajaannya untuk mengikuti agama rajanya. Pada abad ke-13, Islam mulai masuk ke pusat-pusat pemerintahan ditandai dengan berdirinya kerajaan Islam. Di Sumatera, Islam masuk ke kerajaan Minangkabau, kemudian ke kerajaan Goa, Talo di Sulawesi, lalu ke kerajaan Bima di Nusa Tenggara, dan yang terakhir di kerajaan Kutai di Kalimantan. Yang keempat, melalui tablik. Penyebaran Islam di Indonesia dilakukan oleh para mubalik dan berlangsung secara damai, penuh bijaksana, dan tanpa paksaan. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan media kesenian yang disesuaikan dengan keadaan setempat. Melalui seni wayang,
seni tari atau gamelan, dan seni sastra. Perintis penyebaran Islam di Jawa adalah Maulana Malik Ibrahim. Beliau adalah seorang mubalik yang berhasil menyebarkan agama Islam di kalangan bupati pesisir Jawa yang masih di bawah kekuasaan Majapahit saat itu. Sedangkan perintis penyebaran Islam di Sumatera, Ismail. Demikianlah pembelajaran kita hari ini mengenai Islam masuk di Indonesia dan cara penyebaran Islam di Indonesia. Semoga anak Umi dapat memahami dari penjelasan yang Umi sampaikan. Tugas anak Umi hari ini mengerjakan latihan di halaman 4 dari nomor 1 sampai nomor 10 di buku paket kalian. Demikian pembelajaran kita hari ini. Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.